Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik. Ya, jadi hari ini kita akan membahas ya mata kuliah matematika diskrit. Ya, jadi kita masuk ke materi pertama sebagaimana yang telah saya bagikan di grup-grup kalian di kontrak perkuliahan itu tertulis bahwa untuk pertemuan kedua kita akan masuk ke materi fungsi pembangkit. Nah, dalam mata kuliah matematika diskrit ini sebagai sumber rujukan utama kita akan menggunakan buku yang ditulis oleh Iketut Budayasa. Jadi mohon maaf ya, saya hanya memiliki kopiannya ya yang seperti ini. Ya, jadi adalah buku yang sudah lama, namun materi-materi di dalamnya itu cukup padat dan bagus menurut saya. Ya, jadi kita akan menggunakan buku ini sebagai buku utama. Kemudian buku lainnya yang akan kita gunakan yaitu yang ditulis oleh Dr. Andes Heri Sutarno yang seperti ini. Ya, ini akan menjadi pendamping dari buku utama dari Iketut Budayasa. Ya, jadi beberapa materi yang ada di buku ini dan cukup penting untuk kita pelajari itu tidak ada di dalam buku utama. Kita langsung masuk ke bagian pertama dari bab 1 yaitu fungsi pembangkit. Definisinya, ya ada yang pernah dengar istilah ini? Mungkin masih asing ya, tapi kalau istilah deret kuasa, iya, deret kuasa, ya mungkin ada yang pernah dengar ya. Deret kuasa itu seperti apa? Jadi deret kuasa itu bentuknya seperti ini. Iya, jadi deret kuasa itu adalah suatu deret tak hingga. Iya, jadi bentuknya seperti ini. Sementara kalau fungsi pembangkit, ya fungsi pembangkit itu misalkan ada barisan seperti ini. Iya, jadi antara deret dengan barisan, jika deret kuasa dihubungkan dengan suatu barisan yang bentuknya seperti ini, ya itu namanya fungsi pembangkit. Ya, jadi fungsi pembangkit adalah deret kuasa yang dikaitkan dengan suatu barisan tak hingga, gitu ya. Baik, adik-adik, ini ada 6 formulasi terkait dengan fungsi pembangkit yang akan sering kita gunakan ke depannya. Jadi rumus ke-6 formulasi ini sebaiknya dihafalkan kalau bisa, dicatat baik-baik. Jadi 6 formulasi ini, 6 rumus ini itu tidak ada di bukunya ya, hanya ada beberapa di bukunya. Ya, jadi yang ada di bukunya itu hanya formulasi kedua, kemudian ketiga, dan juga ke-6. Jadi yang lainnya itu ada di buku yang penunjang. Selanjutnya, kalau misalnya ditanyakan ini rumusnya dari mana? Jadi untuk membuktikan rumus ini kita bisa pakai induksi matematika. Ya, jadi silahkan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, kalau rumus yang kedua ini kita bisa membuktikannya pakai deret Taylor. Masih ingat ya? Iya. Ini kita bisa buktikan pakai deret Taylor. Kemudian ini adalah koefisien binomial ya, atau teorema binomial. Ini sudah dipelajari di teori peluang. Kemudian rumus seterusnya ini adalah perluasan dari teorema binomial. Ya. Jadi rumus ke-4, 5, dan 6 sebenarnya rumus kedua juga adalah perluasan dari teorema binomial, tapi secara lebih khusus. Jadi
rumus kedua ini itu bisa dibuktikan dengan menggunakan Dirac-Taylor. Kita lanjutkan ke definisi fungsi pembangkit. Nah, jadi di dalam fungsi pembangkit itu ada dua istilah yang penting dan harus dibedakan ya. Jadi ada fungsi pembangkit, saya singkat saja ya, fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Ya, di bukunya itu halaman 2 sampai halaman 3. Ya, baik. Nah, kalau misalnya saya hapus dulu sedikit. Misalnya saya ada barisan AN itu sama dengan ya A0, A1, A2 dan seterusnya. Ya, kita definisikan fungsi pembangkit FPB, fungsi pembangkit biasa itu dari barisan ini ya, dari barisan tak hingga ini itu sama dengan sigma ya, n sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian an x berpangkat sama dengan A0 tambah A1 tambah A1x A1x tambah A2x kuadrat ya, dan seterusnya. Sedangkan fungsi pembangkit eksponensial dari barisan ini itu sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga ya an x berpangkat n per n faktorial. Iya, jadi itu bedanya ya. Kalau fungsi pembangkit eksponensial dibagi lagi dengan n faktorial. Jadi sama dengan 0 ditambah A1x per 1. Jadi per satunya enggak kita tulis, A2x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya, ini adalah fungsi pembangkit biasa dan ini adalah fungsi pembangkit eksponensial. Misalkan kalau kalian simak kembali pada metode numerik, saya perkenalkan istilah fungsi Euler kan? Iya, fungsi Euler. Nah, ini kan sama dengan 1 ditambah x ditambah x kuadrat per 2 faktorial. Iya, yang masih ingat? X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Iya, ini kan deret. Dia termasuk deret tak hingga. Kalau fungsi Euler ini saya anggap dia sebagai fungsi pembangkit ya. Kalau saya anggap dia sebagai fungsi pembangkit misalnya, jadi ada dua ya, namanya fungsi pembangkit ada dua. Ada fungsi pembangkit biasa, ada juga fungsi pembangkit eksponensial. Nah, sekarang kalau fungsi Euler ini saya anggap dia sebagai fungsi pembangkit eksponensial ya, perhatikan kembali bentuk fungsi pembangkit eksponensial ya. Berarti bentuk barisan yang terkait dengan fungsi Euler ini, kalau kita anggap ini sebagai fungsi pembangkit eksponensial adalah ya, jadi barisan adalah yang kita ambil koefisiennya ya. Jadi koefisiennya berarti yang ini untuk A0 berarti koefisiennya adalah 1. Kemudian ini adalah untuk A1 ya kan, berarti koefisiennya adalah 1. Selanjutnya yang ini adalah untuk A2 iya, koefisiennya di depan adalah
1 juga, dan seterusnya. Iya, berarti barisan yang terkait dengan fungsi Euler, jika kita anggap fungsi Euler ini adalah fungsi pembangkit eksponensial, adalah 1, 1, 1, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah sekarang, baik, bagaimana jika fungsi Euler ini ya kita anggap fungsi pembangkit biasa? Ya, jadi ingat kembali bentuk dari fungsi pembangkit biasa tidak ada per n faktorial ya, jadi tidak ada per ininya. Berarti kita harus anggap ya, kita harus anggap ini kan ada koefisien 1 di sini. Kita harus anggap ini sebagai koefisien ya. Jadi kita harus menganggap ini sebagai koefisien. Jika kita paksakan fungsi Euler ini sebagai fungsi pembangkit biasa, berarti barisannya ya, salah ya, ini bukan fungsi pembangkit, berarti barisannya saya perbaiki dulu. Iya, berarti barisannya adalah ya ini tetap 1, kemudian 1, selanjutnya 1/1/2 faktorial, selanjutnya 1/3 faktorial, dan seterusnya. Begitu ya, bisa dipahami sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Ya, contohnya itu ada di halaman 3, contoh 121. Tuliskan bentuk sederhana fungsi pembangkit biasa dari barisan-barisan berikut. Ya, jadi ini ada barisannya, kemudian kita diminta menentukan fungsi pembangkit biasanya. Ya. Sekarang fungsi pembangkit biasa, ingat ya rumusnya ya. Berarti sigma ya, sigma n sama dengan 0 sampai k hingga ya an x berpangkat n, seperti ini ya, untuk fungsi pembangkit biasa. Nah sekarang fungsi pembangkit biasa dari barisan ini adalah, ini saya tulis ya, berarti px ya, fungsi pembangkit. Misalkan saja px nya itu sama dengan ya, ini saya tulis 1 tambah x kuadrat. Nah, saya salah ya, di sini 1 A0 tambah A1x tambah A2x berpangkat 2 dan seterusnya. Sekarang kita perhatikan barisannya, sesuaikan dengan fungsi pembangkit biasanya. Iya. Sekarang 0 ini adalah milik A0. Ya, berarti di sini adalah 0 ditambah. Kemudian suku kedua ini miliknya A1x, berarti di sini 0 dikali x. Gitu ya. Selanjutnya 1/2 faktorial itu miliknya A2x pangkat 2, berarti di sini 1/2 faktorial. Ditambah 1/2 faktorial dikali x berpangkat 2. Ditambah ini pasti miliknya iya, x berpangkat 3, berarti di sini 1/3 faktorial x berpangkat 3 dan seterusnya. Nah, sekarang ada 6 rumus tadi yang saya berikan ya. Iya, di samping ada tadi yang saya berikan fungsi Euler. Jadi ada total ada 7 rumus yang sudah kita ketahui. Nah, sekarang dari ke-7 rumus itu ya, mana yang agak cocok, mana yang bisa dimasukkan ke fungsi pembangkit ini. Atau saya tulis dulu deh.
1/2 faktorial X pangkat 2, 1/3 faktorial X pangkat 3, X berpangkat 4, dan seterusnya. Sekarang, fungsi pembangkitnya seperti ini. Dari 7 rumus yang ada, rumus yang mana yang paling cocok dengan ini? Yang paling mirip dengan ini? Iya, tentu rumus fungsi Euler ya. Iya, tentu rumus fungsi Euler. Nah, ingat kembali bahwa rumus fungsi Euler itu ada 1 ditambah X di depan sini. Ya, jadi ada di depan sini. Sehingga supaya ini menjadi rumus fungsi Euler, ya, supaya ini menjadi fungsi Euler, ini saya harus tambahkan, ya, ini saya harus tambahkan dengan 1 ditambah X supaya sama dengan fungsi Euler. Iya, begitu ya. Tapi karena fungsinya hanya seperti ini, makanya ini harus saya kurangi lagi dengan 1 dikurang X. Bisa ya? Jadi ini kita model sedemikian rupa supaya bisa kita sederhanakan penulisannya dengan sebagai fungsi Euler. Caranya saya tambah 1 ditambah X, tapi harus saya kurangi lagi 1 dikurang X. Ya, supaya fungsinya tetap. Bisa dipaham penjelasan saya? Iya. Nah, sekarang saya tulis kembali. Saya kumpulkan di depan. Berarti 1 ditambah X ditambah 1/2 faktorial X berpangkat 2 tambah 1/3 faktorial X berpangkat 3 tambah 1/4 faktorial X berpangkat 4 tambah, ya, dikurang, ya, dikurang 1 ditambah X. Oke. Iya, jadi kita dapatkan ini adalah rumus Euler. Oke, dikurang 1 ditambah X. Jadi ini hasilnya. Saya tulis di mana ya? Tidak muat. Ini E berpangkat X dikurang 1 dikurang X. Bisa dipahami sampai di sini ya? Kita lanjutkan ke contoh kedua, bagian kedua dari contoh 1.21. Nah, sekarang perhatikan ya, jadi kita diminta menentukan fungsi pembangkit untuk barisan ini. Nah, saya tulis ya. Nah, perhatikan bahwa 0 ini adalah koefisien dari X berpangkat 0. Koefisien dari X berpangkat 0. Ya, 2 adalah koefisien dari X berpangkat 1. 4 adalah koefisien X berpangkat 2. Jadi berurut ya. Berpangkat 0, pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang saya tulis berarti di sini adalah 2X berpangkat 1 ditambah 4X berpangkat 2 tambah 6X berpangkat 3 dan seterusnya. Sekarang bentuk ini ya, mana dari 7 tadi bentuk 7 ya, akan ada tadi 6 rumus yang saya berikan ditambah 1 rumus dari fungsi Euler. Jadi ada total 7 formulasi. Jadi ada total 7 bentuk. Nah, dari 7 bentuk itu mana yang paling mirip dengan bentuk ini?
Ya, jadi dari 7 bentuk itu yang saya berikan tadi ya, jadi yang paling mirip adalah bentuk ke-6 ya. Jadi tapi ini kita apa ya? Kita ubah dulu bentuknya. Nah, ini kita ubah dulu bentuknya. Sorry. Ini semuanya bisa saya keluarkan 2x-nya ya. Masing-masing memiliki elemen 2x, berarti 2x. Sini sisa 1 ditambah 2x tambah 3x kuadrat ditambah 1. Nah, sekarang bentuk ini ya persis tadi dengan formulasi ke-6 ya. Berarti ini itu pas sama dengan 1/1 dikurang x pangkat 2 gitu ya. Nah, sekarang jadi keseluruhan ini itu sama dengan 2x per 1 dikurang x berpangkat 2. Oke, bisa dipahami ya? Berikutnya kita lanjut ke contoh soal berikutnya, contoh 1.21. Nah, sekarang kalau contoh 1.21 tadi kita diminta menentukan fungsi pembangkitnya. Kan ada barisan dan diminta menentukan fungsi pembangkit. Kalau contoh 1.22 ini fungsi pembangkit diberikan. Yang diminta adalah barisannya. Begitu ya. Jadi supaya memudahkan kita menentukan barisannya, di sini kan ada 2 unsur ya, jadi kita pisahkan dia masing-masing. Berarti ini bisa saya tulis kembali dengan px sama dengan x berpangkat 5 tambah x berpangkat 6 per 1 dikurang x. Nah, sekarang bentuk ini ya kita sudah tahu ya, bentuk ini ada tadi di bentuk kedua yang saya berikan. Ini kan sama dengan 1 ditambah x kuadrat ya, ditambah x pangkat 3 dan seterusnya. Nah, berarti ini saya tulis ulang, x pangkat 5 tambah x pangkat 6 ya. Kemudian ini adalah 1 ditambah x kuadrat x pangkat 3 dan seterusnya. Sekarang kalau sudah seperti ini saya kalikan masuk ya, saya kalikan masuk. Saya dapat x pangkat 5 tambah x berpangkat 6 ya. Kalau ini saya kali dengan 1 saya dapat ini. Bisa dipahami? Jadi ini saya kali dengan 1 saya dapat ini. Gitu ya. Atau saya kasih begini Pak, ditambah ini saya kali dengan x, saya dapat x berpangkat 6. Oke? Tambah x berpangkat 7. Selanjutnya ini saya kali dengan x berpangkat 2. X berpangkat 7 ditambah x berpangkat 8. Selanjutnya ini saya kali dengan x berpangkat 3. X berpangkat 8 ditambah x berpangkat 9 dan seterusnya. Sekarang ya diperoleh x berpangkat 5 tambah ini x berpangkat 6 tambah x berpangkat 6 berarti 2x berpangkat 6. Selanjutnya 2 tambah 2x berpangkat 7 tambah 2x berpangkat 8 tambah iya. Nah, sekarang kita lihat kecenderungannya ya. Kita mau menarik barisannya seperti apa dari fungsi pembangkit yang terbentuk. Sekarang saya tulisnya AN sama dengan. Nah, sekarang
koefisien dari X berpangkat 0, 0. Oke. Koefisien dari, perhatikan ini ya, koefisien dari X berpangkat 1, 0. Koefisien dari X berpangkat 2, 0. X berpangkat 3 koefisiennya 0. X berpangkat 4 koefisiennya 0. X berpangkat 5 koefisiennya 1. Ya. Berarti di sini mulai 1. Ini X berpangkat, saya ulang ya, X berpangkat 0, berpangkat 1, berpangkat 2, berpangkat 3, berpangkat 4, berpangkat 5. Koefisien dari X berpangkat 6, 2. Koefisien dari X berpangkat 7, 2. Koefisien X berpangkat 8, 2. Iya. Dan seterusnya. Iya, jadi ini adalah barisannya. Bisa dipahami ya?